Ya Ibu, selamat pagi kepada Ibu Tian Hartini SKM MKep selaku dosen mata kuliah PBAK pada pagi hari ini, dan juga teman-teman kelas 2 ANARS. Di sini saya dari kelompok 1 akan memaparkan anggota dari kelompok 1. Sebentar ya Ibu, mohon ditunggu. Kelompok 1 itu sendiri ada Adelia Junia Safitri, ada Dimas Pramudito, Fariza Zakiatul Latifani, Fazov Dayanti, Gali Trinidad, Ibtisama Saputri Tasmin, ada Jihan Sartika, ada Kaila Kamila, ada Mei Risma, ada Najwa Afifah, ada Nur Eliza Putri, ada Rizky Hairul Nisa, ada Stefani Carolina, ada Vini Sarwato Novida, dan yang terakhir ada Yasmin Faira. Bisa di next. Ya, selanjutnya kelompok akan memaparkan ada 2 materi yang disampaikan, ada 2 poin materi yang akan disampaikan, yaitu ada nilai-nilai anti korupsi dan juga prinsip-prinsip anti korupsi. Pada kelompok 1 dipersilakan untuk memaparkan materi. Yang pertama, di sini ada jujur. Jujur itu didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Nah, akar dari masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia itu faktor ketidakjujuran. Yang kedua ada disiplin. Disiplin yaitu ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan menurut Sugono 2008. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri. Nah, ini membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Selain itu, disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil belajar yang maksimal. Tidak jarang juga dijumpai bahwa perilaku dan kebiasaan peserta didik ini menghambat dan tidak menunjang proses pembelajaran. Misalnya, sering kita jumpai bahwa mahasiswa yang malas, sering tidak hadir, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, dan terlambat masuk kuliah. Nilai ketiganya itu ada tanggung jawab. Menurut Sugono pada 2008, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Nah, ada contoh tanggung jawab ini sebagai mahasiswa. Yang pertama itu adalah mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan yang akan dituju. Terus ada selalu belajar untuk menjadi generasi muda yang berguna, tidak hanya dengan belajar, akan tetapi mempunyai sikap dan kepribadian yang baik. Selanjutnya adalah mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan oleh kampus, yaitu melaksanakan praktikum laboratorium di kampus, praktik klinik di rumah sakit, puskesmas, dan komunitas. Dan yang terakhir ada menyelesaikan tugas pembelajaran dan praktik secara individu dan kelompok yang diberikan oleh dosen dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya. Baik, di sini ada Adil yang nomor 4. Adil ini adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak profesional dan tidak melanggar hukum. Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Hal ini antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk berikut. Yang A itu ada menimbang atau menakar sesuatu secara objektif dan seimbang ketika menilai teman atau orang lain, yang antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus kepada kawan yang berprestasi, memberikan cara perbaikan kepada kawan yang tidak berprestasi, memilih kawan tidak berdasarkan latar belakang sosial. Yang B, ketika ada teman berselisih, dapat bertindak bijaksana dan memberikan solusi serta tidak memojokkan salah satu pihak, memihak yang benar secara profesional.
Yang C, memberikan pelayanan perawatan yang sama kepada semua klien atau tidak membedakan status sosial, agama, ras, ataupun suku bangsa, dan lain-lain. Dan tidak mengurangi dosis atau takaran obat yang diberikan kepada klien. Yang terakhir, adil terhadap dirinya sendiri, seperti belajar maksimal sebagai sebuah keadilan terhadap potensi dan bakat yang diberikan oleh Allah untuk ditumbuh kembangkan secara optimal dan menghargai bakat yang diberikan oleh Allah. Boleh dilanjut. Ya, yang kelima adalah berani. Berani yang dimaksud adalah mahasiswa yang memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan. Selanjutnya adalah berani bertanggung jawab dan berani menolak kejahatan. Nah, nilai keberanian ini dapat dikembangkan oleh setiap mahasiswa dalam kehidupan di kampus atau di luar kampus, yaitu dalam mewujudkan bentuk yang pertama adalah berani mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab ketika berdiskusi atau berani maju di depan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang kedua adalah melaporkan teman yang berbuat curang ketika ujian, misalnya menyontek, membuat ringkasan untuk menyontek, atau yang lain. Diskusi pada saat ujian. Yang ketiga itu mengakui kesalahan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk perbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang terakhir adalah berani mengatakan tidak menolak untuk ajakan atau paksaan tawuran serta pembuatan tercela. Ya, next. Selanjutnya ada peduli. Peduli menurut Sugono 2008 adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Peduli juga bisa disebut sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar. Lebih luasnya, peduli itu merupakan sikap berkepihakan diri seseorang terhadap persoalan atau masalah yang ada di lingkungan sekitar. Upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai objek didik sangat penting. Contohnya, salah satunya jika ada teman atau orang lain yang tertimpa musibah, mahasiswa dengan sukarela mengumpulkan bantuan dana dan barang atau mungkin membantu dengan tenaga langsung sesuai kebutuhan yang terkena musibah. Selanjutnya, Selanjutnya ini ada sifat kerja keras. Kerja keras ini hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Bekerja keras ini didasari dengan adanya kemauan, dan kemauan ini akan menimbulkan keteladanan, ketekunan, keteguhan, dan pantang mundur. Lalu penerapan kerja keras pada mahasiswa ini dapat diwujudkan seperti belajar dengan sungguh-sungguh, lalu memanfaatkan waktu luang untuk belajar, tidak membuang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Selanjutnya, bersikap aktif dalam belajar, misalnya bertanya kepada dosen tentang materi yang belum dipahami, dan tidak mudah putus asa ketika mengerjakan tugas. Next. Ya, selanjutnya di sini ada kesederhanaan. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebihan. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, seseorang yang bergaya hidup sederhana juga akan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya dan tidak tergoda untuk hidup dengan gelimang kemewahan. Nah, contoh penerapan nilai kesederhanaan ini adalah tawadu, rendah hati. Di sini tidak membeda-bedakan golongan, status sosial, ataupun berbagai bentuk atribut lainnya. Lalu juga berpakaian yang sopan dan sesuai aturan yang ditetapkan. Lalu di sini bersabar serta berprasangka baik, dan juga dapat menyelaraskan antara kebutuhan atau keinginan dengan kemampuan secara realistis dan proporsional. Selanjutnya. Nilai anti korupsi yang terakhir yaitu mandiri. Mandiri artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Menjadi mahasiswa mandiri dan dewasa membutuhkan proses pendewasaan yang matang. Seseorang yang dewasa biasanya ini memiliki sikap 3R, reliable, responsible, dan reasonable. Reliable artinya dapat diandalkan, responsible yaitu orang yang selalu bertanggung jawab, dan reasonable artinya beralasan, karena setiap hal apapun yang dilakukannya harus dilandasi dengan dasar pemikiran dan tujuan yang jelas. Contoh nilai-nilai mandiri dalam mahasiswa yaitu yang pertama,
memiliki prinsip hidup yang kuat dan mampu menutupi kekurangan dengan kelebihan yang ia miliki. Yang kedua, ingin belajar dengan kesadaran sendiri sesuai dengan jadwal yang ia tetapkan. Yang ketiga, dengan kemauannya sendiri, ia berlatih suatu keterampilan seperti personal hygiene, pasang infus, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak terlalu banyak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya. Gimana nih, ada kendala yang bicara kok nggak kedengaran suaranya? Ini? Selanjutnya ada akuntabilitas, persesuaian antara pelaksanaan kerja, mekanisme pelaporan, dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Pelaporan dan pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada penanggung jawab kegiatan pada lembaga yang bersangkutan dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, melainkan kepada semua pihak, khususnya kepada lembaga-lembaga kontrol seperti DPR yang membidanginya serta kepada masyarakat. Yang kedua ada evaluasi terhadap kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diberikan oleh setiap kegiatan kepada masyarakat, baik manfaat langsung maupun manfaat jangka panjang setelah beberapa tahun kegiatan itu dilaksanakan. Yang kedua ada transparansi, yaitu prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Terdapat 5 proses dalam transparansi. Yang pertama yaitu proses penganggaran. Proses penganggaran ini bersifat dari bawah ke atas, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian terhadap kinerja anggaran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kontrol pengelolaan anggaran oleh masyarakat. Lalu yang kedua, ada proses penyusunan kegiatan. Proses penyusunan kegiatan ini terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan dan alokasi anggaran pada semua tingkatan. Lalu yang ketiga, ada proses pembahasan. Proses pembahasan ini pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana, mekanisme pengelolaan kegiatan, mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Kegiatan dalam penetapan retribusi, pajak, serta aturan lain yang terkait dengan penganggaran pemerintah. Lalu yang keempat ada proses pengawasan. Proses pengawasan ini dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri. Lalu yang terakhir ada proses evaluasi. Proses ini dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan secara terbuka. Evaluasi juga harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban secara administratif, teknis, dan fisik dari setiap output kerja pembangunan. Sebagai contoh, pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Poltekkes dilaksanakan dengan memperhatikan kelima proses transparansi. Nah, selanjutnya ada prinsip kewajaran. Nah, yang dimaksud dengan prinsip kewajaran ini adalah untuk mencegah adanya ketidakwajaran dalam penganggaran, dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Nah, di sini terdapat prinsip-prinsip atas 5 sifat, yaitu sebagai berikut ada komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Nah,
komprehensif dan disiplin ini menganut seperti taat atas prinsip pembebanan pengeluaran dan tidak melampaui batas. Hal ini dimaksudkan agar anggaran dapat dimanfaatkan sewajarnya. Lalu ada fleksibilitas, ini terjadinya kebijakan tertentu untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas. Lalu ada terprediksi, ini ketetapan dalam perencanaan berdasarkan asas value for money dengan tujuan untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Nah, adanya anggaran ini yang terprediksi merupakan cerminan dari prinsip kewajaran dalam proses pembangunan. Lalu ada kejujuran. Kejujuran ini juga merupakan dari prinsip kewajaran. Kejujuran itu tidak adanya bias, perkiraan penerimaan atau pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Lalu yang terakhir ada informatif, ini juga merupakan ciri dari kejujuran. Sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif ini adalah dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Pemerintah yang informatif merupakan pemerintah yang telah bersikap wajar dan jujur dan tidak menutup-nutupi hal yang memang seharusnya disampaikan. Selanjutnya. Selanjutnya, yang keempat ada kebijakan. Kebijakan ini prinsip anti korupsi yang keempat yang Videonya mungkin dimatikan aja dulu. agar tidak terjadi penyimpangan diri yang menyebabkan komponen dari sebuah kebijakan. Lalu yang ketiga ada penegakan kebijakan. Kebijakan yang telah dirumuskan akan berfungsi apabila oleh penegak kebijakan, yaitu kepolisian, pengadilan, pengacara, dan lembaga kebijakan. Ya, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua bentuk korupsi. Sedikitnya terdapat 3 model atau bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah, yaitu berupa yang pertama itu ada partisipasi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam menyusun dan pelaksanaannya. Kedua itu ada evolusi. Kontrol kebijakan berupa evolusi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan yang baru dianggap lebih layak. Yang ketiga, reformasi. Kontrol kebijakan berupa reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Substansi dari 3 model tersebut adalah terlibatnya masyarakat dalam mengontrol kebijakan negara. Baik, terima kasih kelompok 1 atas pemaparan materinya. Selanjutnya kelompok 1 membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman kelas 2A yang ingin bertanya, dipersilakan menggunakan fitur raise hand sebelum bertanya. Segera ya mengajukan pertanyaannya supaya enggak habisin waktu. Langsung ajukan pertanyaan.
Baik, untuk Salsyabila dipersilakan. Baik, izin masuk moderator. Saya Salsabila Sania Balkis dari kelompok 2. Izin bertanya terkait akuntabilitas. Itu kan tadi maksud dari akuntabilitas itu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerjanya. Lalu yang ingin saya tanyakan bagaimana cara mengukur akuntabilitas ini supaya sesuai. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsyabila atas pertanyaannya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ayo, mana lagi yang bertanya nih? Ya, selanjutnya kepada Amel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Melina Putri dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok, mengapa masyarakat itu harus ikut berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi? Terima kasih. Baik, Amel, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Novia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Novia dari kelompok 3. Izin bertanya. Seperti yang kita ketahui, tadi kan ada 9 nilai-nilai korupsi. Nah, seringkali tuh lupa untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan merupakan salah satu seorang yang melakukan korupsi. Apakah ada upaya pencegahan bagi orang-orang yang melakukan korupsi tersebut? Baik, terima kasih Novia atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya terkumpul 3 pertanyaan kepada kelompok, dipersilakan untuk menjawab. Ayo, gimana kelompok 1? Sudah siap menjawabkah? Halo? Mana ini? Dari kelompok, mana? Izin masuk moderator. Iya, dipersilakan. Ya, saya Fazul Priyanti dari Program Kelompok. Izin menjawab pertanyaan dari Novia. Intinya itu tadi pertanyaannya upaya pencegahan korupsi bagi mahasiswa untuk tidak melakukan korupsi. Upaya pencegahan korupsi yang nyata bagi mahasiswa itu kan kita belajar mata kuliah PBK supaya kita selalu ingat dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari. Kemudian nilai-nilai yang sudah kita pelajari itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh implementasikan tadi sudah disebutkan, contohnya kayak tidak menyontek, seperti itu. Dan penyebab korupsi itu banyak dari internal atau niat dan juga dari eksternal atau kesempatan. Jadinya nilai anti korupsi juga harus dimiliki oleh setiap individu untuk menghindari faktor eksternal atau kesempatan, dan juga kita harus memahami dalam bentuk prinsip anti korupsi agar terhindar dari perilaku korupsi. Apakah sudah terjawab, Novia? Sudah, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Fazul atas jawabannya. Selanjutnya kepada kelompok, masih tersisa 2 pertanyaan lagi untuk dijawab.
Izin menjawab moderator. Ya, dipersilakan Adel. Sebelumnya perkenalkan saya Adelia, saya ingin menjawab pertanyaan dari Amel, yaitu pertanyaan saya ulangi, mengapa masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi? Jawabannya yaitu korban peran utama dari korupsi yaitu masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi tersebut bukan hanya urusan pemerintah, tetapi pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika masyarakat ikut aktif dalam pemberantasannya. Pemerintah ini juga punya keterbatasan, yaitu aparat hukum memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk mengidentifikasi dan menyelidik kasus korupsi, serta harus membantu melaporkan dan memberikan informasi terkait dugaan adanya perbuatan korupsi, sehingga membantu aparat hukum untuk mengungkapkan serta memberikan sanksi hukum kepada koruptor. Terus selanjutnya itu lembaga hukum sering tidak memiliki kemampuan terhadap penanganan kasus korupsi karena hal tersebut mencerminkan dirinya yang merupakan bagian dari korupsi sistemik. Apakah sudah jelas, Anu? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Adel. Sama-sama. Baik, terima kasih Adel atas jawabannya. Untuk kelompok 1 masih tersisa 1 pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan itu disampaikan dari Salsabila kelompok 2. Pada kelompok 1 bisa langsung dijawab untuk pertanyaan Salsabila. Baik, izin masuk moderator. Saya Rizky Arunisa selaku perwakilan kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari Salsabila terkait akuntabilitas yang sudah dijelaskan. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Bagaimana cara mengukur akuntabilitas ini supaya sesuai? Nah, yang pertama itu akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan sebuah kegiatan. Lalu setelah itu dilakukan evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari kegiatan. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan integritas dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan aturan. Apakah dapat diterima jawabannya, Syabil? Baik, terima kasih Nisa, sudah diterima. Baik, terima kasih Nisa atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang sudah ada, sudah terjawab semua. Selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ini kelompok masih ada, kelompok. Kalian masih ada yang mau ditanyakan nggak nih? Halo? Ngomong-ngomong setelah PBAK, ini kalian kuliahnya apa? Jam 10 apa kegiatannya? Izin menjawab, Ibu, maternitas. Maternitas ya. Ya memang karena kita tadi terlambat ya, saya masuknya susah sekali, memang kita tersita waktu. Namun demikian ini sekarang masih ada mungkin ya, karena kan pukul 10 sebenarnya ya. Space ada waktu 10 menit. Bisa kalau masih ada yang mau mengajukan pertanyaan silakan, masih ada nggak? Halo? Oke, kalau tidak ada saya langsung ambil alih ya. Siapa tadi moderator? Stefani? Ya Ibu, baik Ibu. Oke, jadi itu tadi sudah disampaikan oleh kelompok tentang nilai-nilai anti korupsi dan prinsip anti korupsi. Nah ini dengan harapan apa tadi kembali bahwa ini merupakan hal yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nilai-nilai itu ada 9, ya enggak? Kan ada 9 ya, yang memang minimal yang harus. Sebenarnya kalau kalian sudah belajar tentang pendidikan karakter, nilai-nilai yang harus kalian pahami dan menjadikan bagian di dalam hidup kita itu kan lebih banyak. Bukan hanya 9, ada 18, ada 36 malahan kalau di dalam
pengamalan Pancasila. Namun demikian dengan minimal yang 9 ini bisa menghambat menghambat niat untuk melakukan korupsi gitu kan. Mudah-mudahan dengan Anda paham, dengan Anda memahami betul dan menjadikan nilai ini bagian di dalam kehidupan kita untuk melakukan korupsi itu bisa dihindari. Ditambah dengan tadi ada kesempatan kalau jadi pegawai negeri yang misalnya ya di lingkup kecil mungkin kesempatannya juga kecil, tapi tetap aja korupsi. Mau kecil mau besar ya korupsi ada. Kesempatan, ada niat, ada kesempatan itu bisa terjadi. Namun demikian dari nilai yang ada, ini kan ada 9 ya. Kalau menurut sumbernya itu bahwa yang 9 itu juga dibagi menjadi 3. Kita harus membedakan mana yang termasuk yang inti, mana termasuk kelompok sikap, dan nilai-nilai etos kerja. Itu Anda bisa pahami bahwa nilai-nilai yang termasuk nilai inti yang harus betul menjadi bagian hidup kita itu tentang kejujuran. Bahwa kita memiliki sifat jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Itu memang jadi di dalam etika keperawatan pun bicara kejujuran, bicara disiplin dan tanggung jawab juga itu merupakan bagian nilai. Jadi sebelum ada pendidikan PBAK sebenarnya etika seorang perawat, nilai-nilai yang harus dianut oleh perawat itu kita harus jujur, berdisiplin, bertanggung jawab, disiplin di dalam waktu, ya. Jadi tidak pernah terlambat, baik kalian kuliah atau mungkin nanti sebagai pegawai. Anda tidak betul-betul menghargai waktu ya gitu. Apalagi kejujuran. Bicara kejujuran merupakan hal yang menjadi nilai yang memang betul-betul harus contoh soal kalau kita melakukan tindakan katakanlah menyuntik, harusnya memberikan obatnya cuma 1 cc, kalian memberikannya 2-3 cc. Nah itu kan, terus ketika terjadi suatu hal pasti tanya, Anda bilang gitu, padahal misalnya Anda menyuntikannya 2 cc, niatnya apa saya nggak tahu ya, tapi itu bahwa jujur Anda melakukan suatu hal sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Intinya jadi itu. Jadi nilai-nilai ini dipilah, ada inti, kemudian sikap. Bersikap adil, berani, adil, tidak membedakan siapa yang harus kita tolong, yang kita bantu di rumah sakit, di masyarakat, dan lain sebagainya. Berani, peduli. Kata peduli itu kan peduli kepada sesama, peduli kepada lingkungan, ya, peduli kepada teman. Contoh lingkungan. Katakanlah di kampus, yang sederhana aja, peduli. Anda melewati kamar mandi, kedengaran bunyi gemericik, ini kenapa kok air ngalir? Anda matikan. Atau misalnya di ruang kelas, ada sampah, ada satu yang buang, jadi kita harus sudah paham bahwa ini ruangan harus dijaga. Kita lihat kok ada sampah yang teman misalnya bekas ngeraut pensil dan lain sebagainya. Nah itu kalau dulu terjadi, kalau yang sekarang sih udah jarang ya ada yang ngeraut pensil ya. Yang pakai pensil nggak ada ya. Kalau zaman dulu mah itu mah udah banyak banget kejadian bahwa ngeraut pensil terus dibuang di lantai begitu aja. Nah itu dari hal-hal yang kecil itu saja. Kemudian dengan suatu hal yang besar itu Anda memiliki sikap-sikap peduli seperti itu. Tentang etos kerja yang 3, kerja keras, sederhana, mandiri itu merupakan etos kerja, ya. Jadi nilai lebih dibagi 3 aspek. Nah tadi yang tentang yang 5 hal terkait dengan prinsip anti korupsi itu yang harus dikuasai, dipahami tentang apa? Jadi ada 5 hal ya, dari akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Itu juga perlu dipahami. Ini di sistem di luar tubuh kita. Kita diharapkan ya, kalau katakanlah sebagai pejabat, nanti Anda sebagai pejabat ikut berkontribusi di dalam melaksanakan prinsip anti korupsi ini. Ya, jadi itu aja, mudah-mudahan ini bisa dipahami.
bisa menjadikan bagian di dalam kehidupan kalian selanjutnya ya, supaya korupsi itu tidak terus merebak di lingkungan kita, di lingkungan pekerjaan kita nanti ya, dan bisa diredam, jadi berkurang gitu ya, bukan menjadi terus bertambah sama ini. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk kelompok, juga terima kasih untuk yang lain yang tadi sudah mengajukan pertanyaan ya dengan baik dan juga bisa dijawab oleh kelompok dengan jawaban yang baik pula. Mungkin itu ya dari saya. Gimana, kita tutup saja sampai sini? Ya, ditutup saja. Terus ini sudah screenshot belum? Ya udah. Izin menjawab belum, Ibu? Ya. Ya, ya. Jadi screenshot dulu ya.